Illegal mining masih marak di Kabupaten Kutai Barat, khususnya dari lokasi PT Lanai, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Hasil penambangan ilegal tersebut diangkut melalui jalan raya menuju ke PT Teras yang berada di Kampung Karangrejo, Kecamatan Melak. Sebelum dibawa ke pelabuhan PT Teras, batu bara tersebut singgah di beberapa penumpukan. Masalahnya, batu bara ini dikelola beberapa orang, bukan satu orang. Tapi semuanya melalui pelabuhan PT Teras Purai Tanah Jaya milik Mumun, anak dari mantan bupati 2 periode yang sekarang menjabat DPR RI dari fraksi PDIP. Maraknya illegal mining ini terjadi bukan di Kutai Barat saja, tapi sudah menjamur seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Lokulu, dan lain-lain. Jeti seng berwarna merah ini milik Sogol, mantan Ketua DPC PDIP Kukar, yang diambil alih Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah. Di Kecamatan Lokulu ada 3 jeti. Jeti beton milik Haji Bato, mantan residivis kasus illegal logging beberapa bulan lalu. Dan satunya lagi milik Haji Andri. Informasi ini kami dapatkan dari tokoh masyarakat yang keberatan dengan adanya hauling batu bara di atas jalan raya, padahal lokasi tersebut tidak jauh dari Polsek Lokulu. Kita beralih ke Kecamatan Warangkayu. Lokasi jeti PT MTE atau Jeti Ismail Bolong. Ribuan ton batu bara masih berserakan dan 2 ponton batu bara yang siap jalan. Namun tersandung kasus. Inilah fit yang terengah akibat kurangnya pengawasan kepada penambangan batu bara yang diduga ilegal. Namun pemerintah diam saja, padahal lokasi tersebut tidak jauh dari jalan raya. Jalan pun kotor dibuatnya, berlumpur. Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar memerintahkan Bapak Andika Perkasa selaku Jenderal TNI dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo
agar segera menindak tegas oknum yang terlibat dalam kegiatan illegal mining tersebut, karena sudah jelas merugikan negara dan sudah merusak jalan yang dibangun pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ganti Kapolres Kutai Kartanegara, ganti Kapolres Kutai Barat, ganti Kapolda Kalimantan Timur. Jika tidak betul mengurus anak buahnya, karena yang membacking-backingi dan yang bekerja itu rata-rata dari pihak kepolisian. Bahkan ada oknum polisi yang masih aktif. Hal tersebut terjadi karena Bapak Kapolri tidak pernah mengambil tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tan Paulin pun sampai saat ini masih bebas dan anak buahnya masih menjamur di bumi Kaltim. Inilah anak buah Tan Paulin. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan.